Oke, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Materi yang disampaikan hari ini pengembangan instrumen penelitian tindakan kelas. Dari judulnya ya itu sudah spesifik. Pengembangan instrumen penelitian tindakan kelas. Jadi kita sekarang bicara khusus penelitian tindakan kelas, ya. Baik, sebelumnya ya, karena ini adalah pertemuan lanjutan, saya ingin overview dulu tentang PTK. Apa itu PTK? Yang Ibu ketahui tentang PTK, jawab di chat roomnya. Nah, saya melihat ada 5 chat, ada 6. Ibu Liza, penelitian tindakan kelas. Bu Zulfia, penelitian tindakan kelas. PTK adalah penelitian dilakukan oleh guru dalam kelas yang diampunya Ibu Rahmawati, Ibu Rai, Pak Rai. PTK penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan kelas. Oke. Ya. PTK penelitian tindakan kelas. Kalau ditanya kepanjangan PTK, jawabannya akan sama juga ya, Bapak Ibu ya. Nah, PTK kepanjangannya penelitian tindakan kelas, tapi PTK, apa itu PTK? Penelitian yang dilakukan ya di kelas. Nah, karena di kelas itu berarti guru yang melakukannya dengan maksud dan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan di kelas terkait dengan proses pembelajaran. Jadi ada kaitannya dengan proses pembelajaran, peningkatan kualitas proses pembelajaran. Berarti intinya Bapak Ibu sudah kenal dengan PTK, setidaknya kepanjangannya sudah tahu. Ya, format proposal apa saja itu di proposal itu, poin-poinnya itu yang dikatakan format. Di proposal poin-poinnya apa saja? Silakan chat room, pendahuluan, bab 2-nya, bab 2 langsung pembahasan Bapak Ibu. Baik, pendahuluan isi penutup, latar belakang masalah, pembahasan. Pendahuluan, latar belakang masalah, isi penutup. Oke, Ibu. Saya hangatkan kembali, Ibu. Ya, format proposal itu ada bab 1 itu isinya apa? Pendahuluan. Bab 2 isinya apa? Kajian teori atau landasan teori atau kajian pustaka atau apa istilahnya lagi? Kajian pustaka. Ya, landasan teori. Ini Bu Zulfia, kajian pustaka, oke. Kemudian apalagi metodologi penelitian. Oke. Bu Zulfia, Bu Rahma kayaknya Bu Zulfia, Bu Rahma kayaknya sudah pernah melakukan ini. Ya, ada pendahuluan, ada kajian pustaka, ada metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Beda metodologi dengan metode. Kalau metodologi itu ilmu yang mempelajari ya tentang metode. Metodologi penelitian ilmu yang mempelajari tentang metode penelitian. Nah, untuk di PTK kita tidak membahas tentang ilmu yang mempelajari tentang metode, tetapi membahas metode penelitian tindakan kelas yang dilakukan dan teori-teori yang melandasi penelitian tindakan kelas yang dipilih tersebut. Kemudian satu lagi terakhir, siklus PTK. Kayaknya karena 2 tadi yang menjawab benar ya, mungkin siklusnya ada yang lupa, ada perencanaan, kemudian apalagi ada pelaksanaan, kemudian ini ada satu yang menjawab, Ibu Liza ada melakukan juga kayaknya ini ya. Ibu Rahmawati, oke, ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian observasi dan refleksi. Pelaksanaan dan observasi itu sejalan. Ingat kata kunci observasi. Kenapa ini saya tanyakan lagi, ada kaitan dengan instrumen kita nanti. Ada perencanaan, ada pelaksanaan dan observasi, kemudian refleksi. Nah, itu harus tahu. Baru kita masuk sekarang materi selanjutnya, ya, yaitu instrumen penelitian tindakan kelas. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi.
dalam chat room. Pertama, sebelum masuk kepada instrumen penelitian tindakan kelas, tentu kita tahu dulu instrumen penelitian apa sih, kan seperti itu. Karena tanpa kita paham instrumen penelitian itu apa, ya berarti kan kita ngambang ke ujung-ujungnya nanti. Nah, instrumen penelitian itu merupakan alat. Ya, alat untuk apa? Alat untuk mengumpulkan data penelitian yang kita butuhkan. Itu instrumen penelitian. Nah, untuk apa itu instrumen penelitian tindakan kelas? Berarti alat untuk mengumpulkan data penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu lakukan. Nah, alat itu seperti apa? Nah, berarti pertanyaannya instrumen itu seperti apa? Di PTK itu ada berapa sih jenis instrumennya? Nah, di PTK itu instrumen itu dapat dibedakan menjadi dua bagian besar. Pertama disebut dengan instrumen utama, instrumen pokok PTK. Yang kedua instrumen penunjang. Nah, di dalam kegiatan PKM hari ini, melalui online ini, tentu kita tidak bisa bahas kupas tuntas semuanya dalam waktu 2 jam. Nanti saya akan tawarkan kepada Ibu bagian mana yang akan dibahas. Ya, jadi tujuan dari kegiatan hari ini tidak kupas tuntas semua. Ya, pasti mungkin kita mengambil 1 atau maksimal 2 yang akan kita bicarakan dalam kegiatan webinar, kegiatan pembimbingan online ini. Nah, instrumen utama apa? Apa yang membedakannya dengan instrumen penunjang? Ini hal penting ya. Apa yang membedakannya dengan instrumen penunjang? Nah, instrumen utama berarti instrumen yang digunakan langsung untuk mengumpulkan data penelitian. Langsung. Nah, karena ada kata langsung, saya kasih contoh nih. Ibu ingin misalnya di kelas Ibu, siswanya itu kalau ulangan yang lulus KKM hanya 5 orang. Satu kelasnya 30 orang. Lulus KKM 5 orang, paling banter 10 orang. Nah, kalau misalnya 10 orang yang lulus KKM, kira-kira bermasalah nggak tuh kelasnya? Masalah dong ya. Masa 30 siswa cuma 10 yang lulus KKM, 20 tidak, banyak yang tidak daripada yang lulus. Kalau itu mah remedial klasikal mah jatuhnya itu. Ya. Nah, oleh sebab itu berarti ada masalah. Nah, karena ada masalah, Ibu kan akan melakukan penelitian tindakan kelas nih. Bagaimana caranya masalah tadi bisa teratasi? Ibu tengok kan apa yang hendak Ibu lakukan. Umpamanya, oh ternyata mungkin model pembelajarannya kurang pas nih selama ini. Jadi saya nak menerapkan model pembelajaran, ya, saya nak menerapkan model pembelajaran pendidikan matematika realistik misalnya, PMRI. Agar apa? Agar nanti siswa di kelas itu yang tuntasnya itu meningkat, ya, hasil belajarnya meningkat. Nah, oleh sebab itu saya melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan pendidikan matematika realistik. Nah, sekarang pertanyaannya, instrumen apa yang bisa digunakan untuk mengetahui hasil belajar? Ya, mungkin di chat room, Bapak Ibu silakan chat selalu aktif. Yang bertanya sekarang silakan tulis di chat, nanti saya tengok. Kemudian yang menjawab pertanyaan saya silakan juga di chat. Saya akan lihat jawaban Bapak Ibu. Ya, tes. Bu Liza, oke, tes. Pasti ya, tes. Untuk hasil belajar, maka instrumen yang kita gunakan adalah tes. Nah, berarti tes itu termasuk instrumen apa? Apakah instrumen penunjang atau instrumen utama? Oke, utama, iya. Karena dia langsung digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Jadi tes tadi termasuk instrumen utama. Kemudian di PTK, apalagi selain dari tes sebagai instrumen utama?
Ingat, Bu, bagaimana caranya untuk melihat, Bu, ini adalah instrumen utama, ini adalah instrumen pendukung. Dari mana kita melihat? Bapak Ibu, kita melihat dari rumusan penelitian yang ditetapkan. Nah, makanya di proposal penelitian dulu, kita di SMP 3 sudah belajar bagaimana merumuskan rumusan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, ya, bagaimana ya proses pembelajaran yang dilakukan dengan metode bla bla bla, media bla bla bla, misalnya kan. Tapi intinya di sana adalah proses. Kemudian yang kedua, saya feedback lagi, bagaimana peningkatan hasil belajar. Berarti ada dua, ya, ada dua rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah, berarti ada dua tujuan. Apa dua tujuannya? Tadi bagaimana proses pembelajaran, maka tujuannya bagaimana mendeskripsikan. Nah, kalau kita mendeskripsikan proses pembelajaran, datanya dari mana kita ambil? Silakan Bapak Ibu chat, kira-kira kebayang nggak? Kita melakukan penelitian tindakan kelas. Kita mengajar di dalam kelas. Ya kan? Lalu nanti di rumusan masalah kita, bagaimana proses pembelajaran di kelas tersebut dengan model yang kita pilih. Tujuannya mendeskripsikan proses pembelajaran yang kita pilih. Nah, untuk bisa mendeskripsikan, ya, tentu kita punya data. Data apa? Data tentang proses pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, untuk bisa mengetahui data tentang proses penelitian proses pembelajaran yang kita laksanakan ini, instrumen apa yang digunakan? Bagaimana tahunya? Wah, ternyata proses pembelajaran kita sudah bagus, ya. Instrumen apa? Di sini ada bilang angket, ada bilang observasi. Oke, sip, ya. Untuk bisa mengetahui bahwa proses pembelajaran kita itu seperti apa selama penelitian tindakan kelas, tentu ada yang mengamati. Itu kata kunci. Ada yang mengamati atau ada yang mengobservasi. Kalau ada yang mengamati, si pengamat disebut, atau yang mengobservasi, si orang yang mengobservasi disebut observer. Nah, observer ini ke dalam kelas, apakah dia datang dengan tangan hampa? Tidak toh. Dia datang ke kelas dengan membawa sebuah instrumen. Instrumen apa namanya? Instrumen pengamatan atau instrumen observasi. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Dari alur tadi saya yang menjelaskan tadi, ya, dari rumusan masalah, karena menentukan instrumen utama atau penunjang atau pendukung tergantung kepada rumusan masalah. Di penelitian tindakan kelas, rumusan masalahnya bagaimana proses pembelajaran. Titik-titik, ya saya sambung karena itu tergantung kepada judul nanti. Untuk memastikan bagaimana proses pembelajaran melalui observasi. Observasi dilakukan oleh observer. Observer dalam melaksanakan tugasnya mengamati proses pembelajaran menggunakan instrumen. Instrumen ini disebut dengan instrumen observasi atau lembar observasi. Lembar observasi banyak jenisnya. Ada bentuknya angket, ada bentuknya checklist tentang yes or no, ya. Jadi ada beberapa jenis, ya. Jadi yang dijawab oleh Ibu tadi itu masuk semua. Nah, pertanyaan saya dari penjelasan saya tadi, apakah lembar observasi termasuk instrumen utama atau penunjang?
Coba Bapak Ibu chat. Apakah lembar observasi termasuk instrumen utama atau penunjang? Ibu, Bapak Rai, utama. Oke. Siapa lagi? Cuma satu orang yang jawab? Bapak Rai, saya tanya. Coba, kenapa Bapak mengatakan penunjang? Bapak Rai, kenapa menanyakan utama? Ibu Nurul, kenapa mengatakan penunjang? Ibu Erni, mengapa mengatakan utama? 3 saja cukup. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya Ibu Triwahyuni, Bu. Ini Rai nama anak saya, maaf. Oh, tolong rename, Bu. Rename. Oh, Ibu. Oh iya, nanti Bu. Rename, klik bintang 3 di pojok kanan atas. Klik di situ, ada rename. Rename, artinya mengganti nama. Nggak kelihatan, Bu. Nggak ada, Bu. Ibu klik gambar Ibu. Arahkan kursor ke gambar Ibu. Nanti di pojok kanan gambar Ibu ada Oh iya. Klik itu Ibu. Diklik itu, kemudian ada rename Bu. Klik rename. Ganti dengan nama Ibu. Ini ada lagi yang tidak menggunakan nama masing-masing karena yang terdetek itu, makanya di tata tertib kegiatan kami minta ada nama diganti. Iya. Siap, udah, Bu? Bu? Oke, Bu, silakan Ibu jawab. Mumpung sudah hidup mikrofonnya. Kenapa saya mengatakan lembar observasi itu sebagai instrumen utama? Karena pengalaman saya, lembar pengamatan itu ketika saya mengadakan penelitian tindakan kelas, itu menjadi sumber utama saya mendapatkan data. Iya. Yap. Asik, kasih applause ya, tepuk tangan, reaksi. Tahu Bapak Ibu ngasih reaksi di bawahnya? Ini banyak yang mau diajar ya, kita di Zoom, nggak apa-apa. Ada di bawah reaction. Ada tulisan di bawah reaction. Klik reaction. Ada, ya Bu Rahmadona, keluar, tepuk tangan. Karena kita ini ada reaction di bawah. Oke. Semua sudah bertemu. Ibu Tri Wahyuni tidak nampak reaksinya? Oke, Bu, siap. Oke, mantap ya. Baik. Bagus, tepat sekali. Ya. Kenapa lembar observasi dikatakan instrumen utama? Sebetulnya ada kaitannya dengan rumusan masalah tadi. Ya. Rumusan masalah tadi kan bagaimana proses. Iya kan? Instrumen utama itu digunakan alat pengumpul data untuk menjawab rumusan masalah. Nah, ini kata kunci. Kalau kapan perlu dicatat itu. Instrumen utama digunakan sebagai alat pengumpul data, ya, langsung digunakan sebagai pengumpul data untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian, bagaimana proses. Karena bagaimana proses, maka lembar observasi termasuk instrumen utama. Catat ini. Nanti jangan ya kalau Bapak Ibu melakukan penelitian lain, ya, tidak setiap lembar observasi menjadi instrumen utama. Ini garis bawahi. Makanya judulnya kami bikin spesifik. Sebab ketika kami mengatakan lembar observasi sebagai instrumen utama, ya kan? Nah, itu kategorinya bicara PTK. Ini tolong garis bawahi. Itu kategori bicara PTK. Kalau udah enggak PTK lagi, kita tengok dulu. Makanya konsepnya apa? Instrumen utama itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang untuk menjawab rumusan masalah. Ya, data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian itu. Itu kata kuncinya. Oke, lanjut. Kemudian instrumen, ada lagi instrumen penunjang. Instrumen penunjang itu, saya tanya sama Ibu, kalau Ibu melakukan penelitian tindakan kelas, ya, melaksanakan pembelajaran di kelas itu bukan berarti ruang ya, bisa aja di kelasnya di luar, bisa aja kelas itu bukan berarti ruang yang tertutup 4 dinding 1 atap, bukan. Ya, penelitian yang dilakukan di kelas. Apakah Bapak Ibu merancang RPP?
Tentu iya kan? Nah, tentu iya. Karena proses pembelajaran itu direncanakan. Dalam perencanaan, Ibu merancang RPP. Pertanyaan saya, ini karena saya sudah menjelaskan tadi, pertanyaan saya, apakah RPP termasuk utama atau penunjang? Penunjang. Silakan. Ya. Utama, Ibu. Utama, iya. Ibu, siapa yang bilang utama, Bu Rahma ya? Siapa yang bilang utama tadi? Ada yang raise hand? Raise hand juga Bu, yang raise hand. Sudah tak ada lagi, udah habis raise hand-nya. Tidak ada lagi. Ini masih ada lagi yang mau masuk. Ibu Triwahyuni bilang penunjang. Sekarang saya mau tanya, yang raise hand ada Marti sama Reza. Nih, saya kasih Ibu Marti dulu lah ya. Reza ini anak saya, nanti belakangan. Merasa anak juga, padahal anak sudah jadi guru ya. Ibu Marti, silakan unmute. Mikrofonnya unmute, Bu. Supaya terdengar suara Ibu. Ibu Marti yang raise hand. Atau jangan-jangan raise hand ini adalah tepuk tangan tadi ya? Oke. Oke. Bu Marti sudah di-unmute. Iya. Oke. Saya kembali ke tadi, RPP. Tadi yang menjawab Ibu Rahma ya, RPP adalah instrumen utama. Betul Ibu Rahma yang jawab tadi? RPP itu, pertanyaan saya berikutnya, apakah RPP itu ada datanya untuk menjawab rumusan masalah penelitian? Coba chat room. Tadi sudah jam 2. Coba chat room. Tak ada? Nah, kembali saya mau jelaskan, di RPP itu RPP hanya digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan desain atau model pembelajaran yang dipilih. Ya, karena rancangan pembelajarannya sesuai dengan model yang dipilih itu adanya di RPP. RPP itu sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran. Di RPP kita tidak mendapatkan data langsung yang akan kita gunakan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran selama penelitian tindakan kelas. Nah, karena itu RPP tidak termasuk instrumen utama, tetapi termasuk instrumen pendukung. Ya, dia mendukung nih. Kalau tak ada RPP, tak jalan juga nih. Nanti instrumen utama tak jalan. Kenapa? Pembelajarannya sudah sesuai belum nih? Ya, dengan model yang dipilih. Nanti kalau tidak sesuai dengan model yang dipilih, tes kita pun datanya tidak valid. Ya, instrumen orang yang mengobservasi pun, instrumen observasi kita pun juga dipertanyakan. Hasil observasinya juga dipertanyakan. Maka RPP itu menjadi penting, tetapi sebagai instrumen pendukung. Karena data RPP tidak digunakan untuk menjawab rumusan masalah, tetapi digunakan untuk mendukung terlaksananya penelitian agar sesuai dengan rencana, ya, rancangan yang Ibu desain yang Ibu buat. Itu RPP. Kemudian berikut di sini instrumen PTK itu ada instrumen non-tes, ada instrumen tes. Tadi sepanjang kita berdialog itu sudah ada disebutkan instrumen non-tes, ya, seperti yang Ibu bilang tadi, lembar observasi, angket dan segala macamnya itu. Kalau misalnya Ibu melakukan penelitian untuk meningkatkan keaktifan, itu kira-kira menggunakan instrumen apa? Tes apa non-tes? Ya jelas, kalau keaktifan nggak bisa diuji kan. Nah, oleh sebab itu, untuk melihat keaktifan, gunakan instrumen non-tes. Nah, kemudian ada instrumen tes. Nah, instrumen tes itu untuk mengukur apa? Kompetensi tentang hasil belajar, entah itu pengetahuan, ya, itu keterampilan. Apakah keterampilan bisa menggunakan instrumen tes? Bisa banget, ya, menggunakan instrumen tes. Oke, lanjut.
Kalau ada pertanyaan silakan di room. Nanti kalau penting saya kasih kesempatan menghidupkan mikrofon. Oke. Hand ya. Udah. Ini ada beberapa instrumen PTK, ini contoh saja ya, karena dalam waktu 2 jam kita nggak mungkin menulis banyak-banyak. Seperti yang penting banget ya, yang ibu-ibu sebut tadi. Lembar observasi, pedoman wawancara, angket, ya. Angket yang dimaksud ini lembar observasi dengan angket bedanya apa? Ya lembar observasi bisa juga berbentuk angket, bisa juga angket ini tidak selalu lembar observasi dan lembar observasi bisa berbentuk angket. Kemudian tes, kemudian RPP. Ini adalah contoh instrumen minimalis dari PTK. Kalau kita ingin melakukan PTK, mesti ada RPP, mesti ada lembar observasi, itu wajib. Lembar observasi dengan RPP itu wajib. Tes itu tergantung. Kalau ingin melihat hasil belajar, maka tes wajib. Ya, pedoman wawancara itu tergantung kebutuhan. Angket itu tergantung kebutuhan. Ya. Nah, sekarang dari 5 yang saya tampilkan ini, yang paling pilih 2 saja mungkin yang bisa dibahas. Yang ingin dibahas itu, Bapak Ibu yang ingin dibahas yang mana? Kalau misalnya hanya 2 yang bisa dibicarakan hari ini. Silakan chat room. Sepertinya bagus lembar observasi atau angket, ya Bu ya. Observasi atau angket? Iya, karena itu agak umum kan Bu. Soalnya kalau tes mungkin nanti yang tergantung guru masing-masing. Oke, lembar observasi ya. Coba di chat room-nya Bu Dona mungkin bisa bantu saya nengok chat room, karena saya kalau chat room terhalang pula foto-foto gambar-gambar Bapak Ibu. Ada 4 yang chat room. Lembar observasi ya. Nah, oke. Pertama kita bahas dulu lembar observasi. Saya meyakini Bapak Ibu telah melakukan penelitian ya di sekolah dan telah ada observasi, berarti sudah punya lembar observasi. Tetapi saya berasumsi ya. Kenapa saya berasumsi di sini? Karena saya sudah melihat beberapa PTK yang dibuat oleh guru, lembar observasi yang digunakan di kelas ya. Sebelumnya saya tanya dulu, Bapak Ibu, setiap kalau Bapak Ibu yang telah pernah melakukan penelitian 2 kali atau 3 kali atau lebih, lembar observasinya apakah Bapak Ibu menggunakan lembar observasi yang sama? Mungkin yang sudah melakukan 2 kali minimal ya, kalau 2 kali sudah nih, apakah menggunakan lembar observasi yang sama untuk proses pembelajaran? Mungkin bisa chat room. Silakan Bu Dona. Ada 4 yang chat. Belum ada yang balas Bu, belum ada yang jawab. 4 chat itu apa? Itu yang tadi. Nah, sekarang ada yang jawab dari Ibu Laila. Jawabannya tergantung materi dan metodenya. Tergantung materi dan metode. Nah, terus ada lagi? Ada Bu Rahma juga menjawab tergantung permasalahan. Tergantung permasalahan, terus? Oke. Baik, yang punya pengalaman. Nah, ini ada satu lagi. Oke. Nah, baik, benar sekali bahwa lembar observasi dalam penelitian tindakan kelas itu tidak sama di setiap penelitian Ibu. Ya, setiap penelitian Ibu. Penelitian tindakan kelas dengan judul RME, menerapkan model pembelajaran PMR, dengan penelitian tindakan kelas dengan judul cooperative learning, itu lembar observasinya berbeda. Apa yang membedakannya? Di mana letak yang berbeda itu? Letak yang berbeda yang paling urgent itu terletak di bagian kegiatan inti. Kalau pendahuluan mah sama aja, bisa. Poinnya sama ya. Di penutupan poinnya bisa sama. Pendahuluan penutupan itu bukan bagian data yang penting banget untuk
penelitian. Kapan perlu, kalau kebanyakan pendahuluan dengan penutup itu bisa tidak terlalu, ya kan memang pendahuluan dengan penutupan bukan kegiatan yang perlu diamati sebetulnya. Tetapi tetap saja seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran harus ada kegiatan pendahuluannya dan kegiatan penutupannya agar pembelajaran bisa terlaksana secara terstruktur dan siswa betul-betul siap dalam menerima pembelajaran. Sekarang kita lihat pertama lembar observasi. Bagaimana cara mengembangkan lembar observasi tersebut? Ya, yang jelas karena dia berbeda tadi ya, apa dia yang membedakannya ya? Berarti tujuannya harus jelas dulu. Ini lembar observasi kita buat tujuannya apa? Apa yang hendak diamati dalam proses pembelajaran itu? Itu pertama dulu. Yang kedua yang harus kita tetapkan, apa aspek-aspek yang diobservasi? Ya, aspek apa saja yang artinya apa aspek-aspek yang diobservasi tergantung data apa yang hendak kita kumpulkan sebenarnya. Ya, yang ingin kita peroleh data apa dalam proses pembelajaran itu. Itulah dia tuh aspeknya. Ya, baru berikutnya menyusun lembar observasi. Baru kita susun lembar observasi berdasarkan aspek-aspek tadi, kita turunkan butir-butir pernyataannya kalau dalam bentuk pernyataan, atau butir-butir pertanyaan kalau dalam bentuk pertanyaan. Karena lembar observasi itu ya tergantung jenisnya, bisa dalam bentuk pernyataan, bisa dalam bentuk pertanyaan. Nah, setelah itu selesai, baru instrumen lembar observasi tadi itu kita validasi. Validasi itu maksudnya apa? Kadang-kadang kalau kita bekerja sendiri, menurut kita sudah benar, sudah tepat, ya kan? Ternyata begitu kita diskusikan dengan kawan, oh ini kok begini ya, ini kurang pas ya. Berarti kan ada bagian yang perlu kita perbaiki. Nah, oleh sebab itu untuk mendapatkan instrumen yang lebih bagus, maka instrumen itu sebelum digunakan divalidasi dahulu kepada orang yang paham, yang ahli, dianggap ahli ya, orang yang paham tentang penelitian yang kita lakukan. Nah, setelah divalidasi, kalau ternyata ada masukan atau saran dari validator, dan kita sebagai peneliti bisa menerimanya, oh ya, ini memang ada kekurangan, iya, ini memang patut diperbaiki, maka langkah berikutnya adalah lakukan revisi. Setelah dilakukan revisi, barulah instrumen tadi itu bisa kita gunakan. Oke, berikut. Nah, saya kasih contoh. Kalau bercerita tanpa contoh, kayaknya lebih kurang menggigit ya. Jadi kalau ada cerita, lalu kita ilustrasikan dengan sebuah contoh, kita sampaikan dengan sebuah contoh, maka akan lebih mengena. Misalnya, Ibu ingin menerapkan pembelajaran dengan pendekatan PMR di kelas. PMR ini adalah pendekatan matematika realistik. Kenapa PMR yang saya bawa? Karena background saya matematika. Nanti untuk Ibu yang lain bisa gunakan pendekatan yang lain. Nah, bagaimana mengembangkan instrumennya? Tengok karakteristik pendekatan PMR. PMR itu sebuah pendekatan. Karena dia sebuah pendekatan, maka di situ ada karakteristik. Nah, apa karakteristiknya? Kalau kita misalnya melihat guru, dia mengatakan bahwa saya hari ini menerapkan pembelajaran pendidikan matematika realistik, katanya, maka yang harus tampak di kelas itu di saat dia pembelajaran apa? Yaitu karakteristik PMR itu sendiri. Kalau karakteristik PMR tidak tampak di kelas selama proses, tidak muncul di kelas selama proses pembelajaran, berarti proses pembelajarannya belum bisa dikatakan sesuai dengan PMR. Belum bisa dikatakan guru tersebut telah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan PMR secara penuh. Jadi kualitasnya belum bagus. Ada yang kurang. Nah, karena itu untuk memastikan bahwa karakteristik PMR ini muncul di kelasnya, maka kembangkanlah lembar observasi berdasarkan karakteristik PMR. Satu misalnya, karakteristik PMR itu, pembelajaran itu
harus dimulai dengan masalah kontekstual. Jadi menggunakan konteks situasi nyata. Artinya, tengok nanti observernya, dia menggunakan masalah, dia awal pembelajaran memberikan siswa soal atau problem dari masalah kontekstual, tidak. Itu diamati oleh observer. Berarti butir itu ada di lembar observasi. Seperti itu. Ya. Kemudian, karakteristik PMR menekankan penyelesaian cara informal. Ini ada yang terkurang ya. Cara informal atau menghasilkan model of. Kemudian ada yang terkurang ini, mohon maaf. Kemudian baru menggiring ke cara formal. Artinya di situ ada penyelesaian masalah yang dikerjakan oleh siswa dengan cara dia sendiri. Dia jawab dengan cara dia sendiri. Lalu nanti baru jawabnya dengan cara rumus atau formal. Tiba di pelajaran lain juga diajukan pertanyaan oleh guru. Dia jawab dengan bahasanya dia. Ya, belum bahasa Indonesia yang baku. Tiba di bahasa Indonesia. Nah, itu namanya tapi ini tidak bisa dianalogikan dengan bahasa Indonesia karena ini adalah khusus untuk matematika. Ini saya menganalogikan nanti untuk lembar observasinya saja. Kemudian menggunakan kontribusi siswa. Artinya di situ ada pendapat siswa dong. Siswa menyelesaikan masalah dong. Ada enggak guru menggiring siswa untuk dia bisa menyelesaikan masalah di sana? Jadi ada kontribusi siswa di situ. Ada enggak yang poin 4, pembelajaran itu interaktif? Terjadi enggak? Interaktif di dalam kelas. Kemudian si guru tadi itu ketika mengajarkan topik A, topik itu dia mencoba mengaitkan tidak dengan topik lain. Kalau tiba di matematika, ketika dia belajar mengajarkan luas segitiga, ya, luas segitiga, dia mengaitkan tidak dengan luas persegi panjang. Nanti dia menurunkan rumus luas segitiga dengan luas segi panjang misalnya. Berarti kan ada namanya mengaitkan sesama topik dalam matematika. Nah, karena seperti itu, maka di lembar observasi, karakteristik ini harus muncul di lembar observasi tersebut. Ya. Oke, kita lihat bagaimana bentuknya. Tadi mulai tentukan tujuan. Jadi langkah mengembangkan lembar observasi, tentukan tujuan. Tujuan kita apa? Untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR. Tujuan mengembangkan lembar observasi. Tujuan kedua, untuk memperoleh informasi tentang aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika yang dapat menumbuhkan maaf, saya belum ngedit ya. Saya belum ngedit kemarin ya. Ini saya ambil dari file sebelumnya. Saya aktivitas matematika siswa yang menunjukkan ya, yang mengandung karakteristik ya, karakteristik pendekatan PMR. Artinya aktivitas siswa tadi ada nggak di karakteristik pendekatan PMR. Berarti di lembar observasinya ada dua yang akan kita lihat. Kegiatan guru dan kegiatan siswa. Dua-duanya apakah tergambar enggak karakteristik PMR itu. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ini contoh lembar observasi pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR pada siswa sekolah menengah pertama. Kapan observasi itu dilaksanakan? Itu menjadi hal penting ya. Kapan observasi itu dilaksanakan? Apa materinya? Materi ini boleh diganti apa topiknya? Itu boleh ya. Ya, apa materinya atau apa topiknya? Ya, nama sekolah. Nanti ibu penelitian tindakan kelas akan dibuat laporan kan. Laporan itu nanti untuk penghitungan angka kredit. Nanti di angka kredit dilampirkan itu kan nggak tahu itu siapa. Ya, siapa. Makanya identitas sekolah menjadi perlu. Oke, sekolahnya apa, di kelas mana. Kemudian ini pertemuan keberapa. Bahwa PTK itu kan tidak hanya sekali pertemuan. Ya, PTK itu ada beberapa kali pertemuan toh. Karena ada beberapa kali pertemuan, maka di sini dituliskan pertemuan keberapa. Kemudian ada petunjuk pengisian. Itu penting. Kenapa perlu petunjuk pengisian? Karena yang mengisi lembar observasi bukan kita.
sebagai peneliti, tetapi orang lain. Kita minta bantu kepada teman, kepada guru, sebagai observer. Oleh sebab itu, perlu adanya petunjuk pengisian. Berikut, tadi ya ada aspek yang diamati. Ya, tentukan aspek kan itu tadi ya, langkah berikutnya. Tentukan aspek yang diamati apa, ya, kemudian setelah itu kembangkan pernyataan atau pertanyaan sesuai aspek. Nah, ini dia, saya kasih contoh langsung. Ya, saya kasih contoh langsung. Ini pilihannya cuma 3, ada, tidak jelas, dan tidak ada. Nah, tahap pendahuluan. Kalau tahap pendahuluan mungkin bisa sama, ya bisa sama. Tahap penutup mungkin bisa sama. Tahap inti ini sebetulnya yang data penelitian. Yang akan Ibu deskripsikan itu adalah tahap inti ini. Tetapi karena Ibu melakukan penelitian tindakan kelas, ya, otomatis tahap pendahuluan memang harus dipenuhi juga. Ya, karena kita melakukan penelitian tindakan kelas tidak boleh mengabaikan pembelajaran sesungguhnya yang biasa dilakukan di sekolah itu. Justru kita meningkatkannya. Nah, tahap pendahuluan ada pengondisian siswa untuk belajar. Namanya pengondisian ini ya bisa nanti mungkin kelasnya yang belum rapi, sampah yang masih berserakan, absensi, itu masuk semua di sana itu. Pokoknya dikondisikan siswa itu sampai siap menerima pembelajaran. Itu poin 1. Ada dilakukan atau tidak ada? Atau tidak jelas? Observer bingung, ada nggak ya tadi ya? Rasanya nggak ada. Apa? Kok nggak begitu tampak gitu kan? Bingung observer, maka berarti tidak jelas pilihannya. Kemudian mengemukakan tujuan pembelajaran. Ini yang sering terlupakan oleh guru nih, ada atau tidak ada? Atau tidak jelas antara tujuan atau apa tadi yang disampaikan? Apersepsi. Apersepsi ini apakah guru tadi sudah memfasilitasi siswa untuk melakukan apersepsi atau enggak gitu kan? Itu yang poin pertama. Nah, yang poin inti inilah yang membedakan di setiap penelitian tindakan kelas. Tadi kenapa saya keluarkan tadi saya kemukakan dulu karakteristik PMR supaya Ibu bisa menyandingkan dengan kegiatan inti ini. Ya. Pertama, tadi karakteristik PMR menggunakan konteks nyata, ya. Di konteks situasi nyata atau masalah kontekstual. Maka di kegiatan inti mesti ada pertanyaan itu. Mesti ada pernyataan itu kalau dalam bentuk pernyataan. Contohnya poin 1, menggunakan konteks atau masalah yang relevan untuk memulai kegiatan pembelajaran. Ini ditambahkan redaksinya yang relevan untuk memulai kegiatan pembelajaran. Ya jelas kan materinya berbeda-beda. Bukan itu juga kan masalah yang akan diberikan yang sesuai dengan materi saat itu. Ada atau tidak? Ya, tidak jelas. Nah, ini yang diamati nanti. Kemudian membimbing dan memandu diskusi siswa. Nah, di diskusi siswa tadi, itu nanti arahannya nanti ada, ini masih ada yang baru masuk, atau memang keluar masuk karena sinyal ya? Ya, membimbing dan memandu siswa berdiskusi di kelas. Ada atau tidak? Ini kenapa ini penting? Karena tadi di karakteristik ada interaktif. Bagaimana guru bisa menciptakan suasana interaktif itu? Berarti ada desainnya, guru membimbing dan memandu siswa di kelas. Muncullah dia interaktif. Ya. Kemudian menciptakan, ini interaktif lagi di bawah, mendorong siswa berpartisipasi aktif di dalam kegiatan kelas, kegiatan pembelajaran. Mendorong ini nanti diamati oleh observer, ya kan? Bukan berarti mendorong ini bukan berarti gini ya. Mendorong ini tidak harus mengatakan, ayolah anak-anak, ayolah, bukan harus begitu. Mendorong siswa berpartisipasi aktif di dalam kegiatan pembelajaran bisa saja dengan memancing dengan persoalan. Ya, diberi persoalan dengan dunia nyata yang dia paham, otomatis siswa itu kalau dia tahu, dia akan otomatis bisa mau melakukannya. Nah, ini muncul, ya, ini adalah karakteristik PMR tadi. Kemudian mendorong siswa membimbing, ini saya terhalang. Oke, saya ginikan. Terhalang tadi, membimbing siswa membuat kesimpulan
mana tadi saya terlangkau ya. Nih. Mendorong dan membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan. Nah, untuk apa? Supaya terjadi interaktif tadi. Karena di karakteristik PMR ada tadi interaktif. Oke, berikut. Ini berapa banyak, Bu? Ya, tergantung. Kalau menurut kita sudah cukup dengan beberapa butir, sudah tergambar proses pembelajaran sesuai dengan model yang kita pilih, berarti sudah. Ya. Kemudian mendorong dan membimbing siswa untuk mendeskripsikan ide-ide matematis. Dari ide-ide matematis tadi muncullah penyelesaian yang dilakukan oleh siswa sehingga lahirlah model of tadi. Ada atau tidak ada atau tidak jelas, ya tidak bisa diamati dengan jelas. Berarti tidak jelas, gitu ya. Antara ada dan tak ada. Kemudian membimbing siswa menemukan konsep atau pengetahuan, ya kalau sudah nanti dari jawaban dia ala dia lalu kita giring, nah itu tadi menggiring kalau guru tadi, kemudian lahirlah sebuah konsep yang formal, itu yang dikatakan model form. Ada atau tidak? Kalau ada, sudah sesuai dengan karakteristik PMR tadi. Kalau tidak, kalau ternyata di hasil penilaian tidak jelas, berarti nanti di siklus pertama memang proses pembelajarannya belum, kenapa dia hasilnya rendah ya? Karena memang proses pembelajarannya belum sesuai dengan PMR yang kita terapkan gitu. Nah ini berikut menghargai dan memanfaatkan pendapat siswa ini menjadi penting. Ya menjadi penting oleh guru. Kenapa? Kalau misalnya pendapat siswa tidak dihargai, model of-nya tidak akan lahir. Ya. Dan kalau model of tidak lahir, bagaimana menggiringnya ke model form? Kalau tidak dihargai pendapat siswa, apa mungkin siswa mau lagi menjawab? Dia akan diam, interaktifnya akan hilang. Nah, oleh sebab itu menjadi penting ya. Kemudian membimbing siswa membuat kesimpulan dan rangkuman agar dia dapat menguasai betul-betul materi pembelajaran. Kemudian membimbing siswa melakukan ya refleksi. 6-7 itu adalah kegiatan penutup. Ini udah masuk di sini ya? Oh, belum terhapus tadi ya. 6-7 ini kegiatan penutup. Dari kegiatan penutup saya sudah pindahkan, tetapi di sini belum terhapus. Oke. Nah, ini tahap penutup. Ini adalah refleksi dan merangkum kegiatan pembelajaran. Tadi yang 6-7 tadi itu adalah di poin penutup. Sudah dipindahkan ke sini, belum terdelete yang tadi. Nah, ini adalah lembar observasi yang akan dinilai oleh observer untuk guru. Ini ada yang terhilang. Bu, bisa di slideshow, Bu, biar jelas kelihatan slide-nya. Tidak jelas kegiatan slide-nya. Kecil. Kecil ya? Ya. Bentar. Ya. Oke, saya slideshow. Saya slideshow lagi. Oke. Nah, tadi kan di rumusan di tujuannya ada 2. Dari 1 lembar observasi tadi kita bagi 2 poin. Poin A tadi untuk guru, ini poin B untuk siswa. Ketika kita copy paste ya ke ini, A-nya masih A juga. Ini poin B ya. Poin B-nya untuk siswa. Ya. Nah, untuk siswa ya, tadi karakteristiknya harus interaktif. Nah, maka untuk memastikan apakah interaktif itu muncul, maka di siswa kita amati. Apakah siswa itu ada berbagi ide dengan temannya? Ya, namanya interaktif. Kalau misalnya dia tidak berbagi dengan temannya, berarti dia sendiri dong. Tidak tampak interaktifnya. Kemudian berbagi ide dengan kelompok masing-masing, dengan diskusi kelas, berarti desain pembelajarannya ini ada diskusi kelas, ada diskusi kelompok. Kemudian menjawab pertanyaan dari guru atau dari temannya ketika diskusi. Kemudian bertanya kepada guru ketika kelompoknya mengalami kesulitan dan gagal mencari solusi. Ya, intinya semua aspek yang ada di sini menunjukkan adanya interaktif, adanya kontribusi siswa. Ya, itu intinya di sini. Nah, yang tampil. Nah, kemudian dalam mengembangkan ini, selain dari karakteristik dari PMR yang kita gunakan, kalau kita misalnya ingin melihat peningkatan kemandirian belajar,
disandingkan dengan PMR, maka di lembar observasinya juga ada komponen atau indikator kemandirian belajarnya. Kalau kita sandingkan PMR ini dengan kemampuan berpikir kritis kreatif, maka di lembar observasinya selain karakteristik PMR juga ada komponen atau indikator berpikir kritis kreatifnya di lembar observasinya. Ya, artinya muncul tidak dalam aktivitas melatih siswa dalam berpikir kritis kreatif. Maka di lembar observasi siswa dan di lembar observasi guru juga ada butir-butir yang dituangkan dari indikator berpikir kritis dan kreatifnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Nah, setelah itu ya, lembar observasi itu tentu setelah diamati tentu ada kesimpulan. Ya. Apa kesimpulan dari observer? Apa kesimpulan dari observer tadi? Nah, setelah dia menyimpulkan, nanti dia akan kasih masukan atau saran, ya, atau komentar. Oke, kemudian ini legalitasnya, kapan dilakukan, ya, di mana dilakukan, siapa yang melakukan atau siapa observernya dan tanda tangan. Demikian contoh dari lembar observasi ini. Semoga Bapak Ibu dapat memahami.